Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah sehingga kita dapat melaksanakan Zoom virtual pada hari ini tanpa adanya hambatan apapun. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Evalis Pramana dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Fahrudi Agustin Latif. Nah, kita berdua dari UPKM E-Club Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Nah, untuk teman-teman, selamat datang di konten podcast yang tentunya sangat bermanfaat sekali nih bagi rekan-rekan semua. Mungkin dari Kak Farin bisa dijelaskan dong, konten apa sih yang kita bawakan pada hari ini? Oke Kak, jadi konten kita kali ini yaitu Bincang Bisnis bareng Entrepreneur Club. Bincang Bisnis ini adalah salah satu program yang ada di UPKM Entrepreneur Club yang dimana kita akan membahas tentang bisnis dong tentunya. Di sini kita mengundang narasumber atau seorang entrepreneur yang ada di Surabaya untuk ngobrol bareng-bareng kita. Seperti itu Kak. Semoga rekan-rekan bisa menyimak dan mendengarkan sampai akhir podcast pada hari ini ya. Nah, oke. Terima kasih Kak Farin. Nah, kira-kira apa sih Kak benefit yang kita dapatkan dalam podcast kali ini? Oke Kak, tentunya di podcast kali ini tuh punya banyak benefit nih. Nah, di podcast kali ini dapat menambah wawasan baru tentang bisnis yang nantinya akan bisa rekan-rekan implementasikan pada bisnisnya untuk menjalankan suatu bisnis. Tentunya kita perlu bergerak dan punya motivasi baru nih untuk mewujudkannya. Wah, sangat menarik sekali ya Kak ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita lanjut ke segmen berikutnya. Jadi rekan-rekan udah tahu nih, bincang bisnis bareng E-Club itu apa sih? Jadi seperti yang udah disampaikan oleh Kak Farin tadi, yaitu tentang konten podcast dengan pebisnis muda yang ada di Surabaya nih. Jadi podcast bincang bisnis itu mengulas tentang bagaimana sih caranya kita berbisnis, bagaimana kita membangun bisnis, mengatasi permasalahan bisnis, dan sebagainya yang berhubungan dengan bisnis. Nah, untuk podcast pada malam hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali nih Kak Farin. Iya nih Kak, istimewa, spesial kayak martabak. Oke, pastinya karena kamu udah pada kepo nih, siapa sih kakak cantik yang belum kenalan itu? Jangan kan itu loh. Untuk malam ini tamu kita sangat luar biasa. Ada Kak Yulia yang akan menjadi narasumber pada podcast kita kali ini rekan-rekan. Halo semuanya. Ini istimewa udah kayak ini ya, cari bel ya. Aduh, kayaknya bukan tahun kalian deh itu. Halo, selamat malam semuanya. Malam Kak Yulia. Oke nih Kak, kayaknya rekan-rekan ini udah nggak sabar nih untuk dengerin tips-tips keren dari Kak Yulia. Nah, iya. Benar banget nih Kak Fah. Jadi tanpa berlama-lama lagi ya Kak ya. Jadi kita akan mengulas banyak banget ilmu bisnis pada malam pagi hari ini. Seru banget nih. Untuk yang pertama dari Kak Yulia nih. Selama pandemi ini kesibukan Kak Yulia apa ya? Tapi sebelum kita beranjak ke pertanyaan tersebut, kita bisa tanya dulu nih ke Kak Yulia. Bisa perkenalan diri dulu nggak Kak untuk Kak Yulia? Oke, halo semuanya. Saya Yulia. Kebetulan saya ini bisnisnya di bidang fashion. Nah, kebetulan di masa pandemi ini untuk bisnis fashion sendiri sangat berdampak ya. Jadi mungkin nanti semoga saya bisa menginspirasi adik-adik semuanya untuk yang mau memulai di bidang fashion ataupun yang masih aduh aku mau bisnis apa nih gitu. Semoga bisa menginspirasi kalian semuanya. Nah, bukan rekan-rekan. Jadi jangan dulu ya podcast untuk hari ini ya Kak Farin ya. Nah, untuk selanjutnya nih Kak, selama pandemi ini tuh Kak Yulia kesibukannya apa aja ya Kak ya? Karena kan mengingat waktu pandemi ini kan keluar rumah itu nggak boleh, ada PPKM, terus ada pembatasan-pembatasan, terus tempat-tempat keramaian nggak boleh dikunjungi. Terus selama pandemi ini apa sih kesibukan Kak Yulia? Nah, untuk kesibukan saya pribadi sih, saya juga sebagai ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga 1 anak. Tentunya pada masa pandemi awal tuh sangat
sangat berefek banget untuk bisnis yang saya jalankan. Jadi untuk bisnis fashion sendiri kan kita nggak bisa nih, nggak ada acara, nggak ada macam-macam acara yang biasanya kita hadir di undangan tertentu, ada klien bikin baju ke kita. Kebetulan bisnis saya bergerak di bidang busana pesta. Nah, itu sangat berdampak sekali. Saya siasati sih karena di masa pandemi ini kan kita juga harus pinter-pinter nih ya. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa survive, itu kita bisa beralih di bidang yang lain nih. Kita apa ya yang kita bisa ini, sempat sih saya bikin APD yang lucu-lucu kayak gitu. Karena kan ada karyawan juga ya, gimana karyawan kita kan kita nggak mungkin nih kita cut pada masa pandemi, mereka juga punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi mau nggak mau kita sebagai entrepreneur itu kita mesti mikirin apa yang kita bisa lakukan agar bisa tetap menghasilkan di masa pandemi, tetap bisa karyawan tetap bisa bekerja dengan kita. Itu kita mesti putar otak tuh, karena di masa pandemi sekarang ini benar-benar sangat berdampak sih apapun itu, apapun usaha itu. Ya, apalagi kalau bikin fashion kan juga produksi itu ya kayak kayak baju-baju pernikahan, apalagi Ya, waktu benar. ya kan, Jadi, apalagi waktu silakan. Jadi untuk khususnya di Gemulai Official itu sendiri, saya kan membuatnya made by order ya. Jadi saya bukan yang untuk berjualan di fashion yang saya membaca pasar, saya membuat ready to wear tuh bukan. Jadi ketika orang tersebut ada acara penting, itu baru membuat ke Gemulai Official. Nah, kebetulan pada saat pandemi awal itu tidak ada acara apapun kan, karena pernikahan dilarang, terus tunangan dilarang, wisuda dilarang. Nah itu, waduh gimana nih? Kita mesti nanti adik-adik kalau mau membuat usaha itu pasti ada tantangan tersendiri kan ya. Jadi gimana caranya kita karyawan tetap gabung sama kita juga tetap ada penghasilan tuh mesti ini sih putar-putar otak lagi di masa pandemi ini gitu. Iya, soalnya dibatasi gitu ya Kak ya, kayak Iya. Pernikahan nggak boleh. Jadi kita mau customer mau bikin baju juga, aduh ngapain bikin baju, sayang, pasti kayak gitu kan. Sempet sih di awal-awal pandemi itu nggak ada sama sekali orderan. Nah tuh, sama sekali nggak ada orderan. Saya nggak berani mecat pegawai juga, nggak mungkin kan saya memberhentikan pegawai. Dan untungnya beberapa karyawan saya itu mengundurkan diri sendiri karena dari luar kota, mereka takut akan pandemi kan, jadi saya nggak bisa pulang ke kampung atau ini nggak bisa ketemu orang tua, jadi mereka mengundurkan diri sendiri gitu. Jadi oh mungkin ini ya kayak ada jalan sendiri gitu loh. Saya nggak perlu memecat kayak mecat gitu kan, nggak perlu. Kenapa? Kayak merumahkan. Oh, iya ya. Karena takutnya nggak bisa balik kan pada saat pandemi gitu. Jadi sempat usaha saya itu di titik terendah. Jadi saya cuma ada 1 pegawai. Saya nggak bisa nggak bisa nerima orderan. Padahal orderan saya udah banyak nih waiting list, tapi nggak ada yang ngerjain gitu. Sempat ada di titik itu. Gitu. Nah, Kak Yulia ini kan ini ya pernah ada tuh di titik yang paling bawah gitu ya, titik kayak pengen menyerah gitulah istilahnya. Nah ini gimana nih Kak Yulia sampai akhirnya sekarang yang aku tahu ya Kak Yulia tuh banyak banget orderan sekarang. Wih, keren banget loh Kak. Apa sekarang sampai ada di kayak istilahnya tuh kayak habis dari ada di titik yang bawah terus habis itu apa rame lagi gitu. Mungkin Kak Yulia bisa kasih tips nih biar yang menonton ini punya jiwa pantang menyerah kayak gitu. Ya, karena kan gini Kak,
anak-anak sekarang nih, apalagi anak-anak muda yang pengen instan banget. Pokoknya aku bangun ini harus sukses gitu. Sedangkan mereka nggak tahu prosesnya itu bener-bener jatuh bangunnya bisnis itu mereka nggak mau ngerasain. Untung mungkin Kak Yuda bisa bisa ngasih tips nih Kak, gimana sih cara menghadapi masalah ketika bisnis kita itu di titik terendah kita, di titik terendah benar-benar nggak ada orderan, terus habis gitu banyak sekali masalah gitu, gimana Kak tipsnya? Apakah kita bagaimana kita agar nggak menyerah dan tetap meneruskan bisnis tersebut? Jadi pada saat awal, kebetulan saya sendiri ini sebelumnya background-nya adalah pegawai bank. Nah, saya bekerja di salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Saya sudah menjadi karyawan tetap di sana selama 7 tahun. Karena saya sebagai ibu ya, otomatis karena kalau saya bekerja di bank terus, anaknya kan nggak ke-handle tuh. Nah, saya mencoba membuat bisnis fashion ini. Sebenarnya nggak sengaja. Terus saya dihadapkan dengan pandemi pada saat awal saya jalan. Intinya kalau kita mau bisnis itu kita mesti baik sama orang. Nah, kita mesti banyak relasi tuh. Kebetulan dari saat pandemi itu saya kan ini ya orderan nggak ada, penjahit tinggal satu. Itu was-was pastinya karena kita sudah memutuskan untuk keluar dari alma mater saya yang sebelumnya dengan salary yang udah tinggi, lalu saya memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Nah, pada saat awal-awal pandemi memang saya, wah gimana nih, harus ngapain nih, sedangkan satu karyawan, apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya, itu tadi, saya membuat APD yang ready to wear. Beberapa itu kebetulan teman-teman saya di lingkungan saya itu mereka melek fashion. Jadi ketika saya membuat apa, mereka wah bagus nih, lucu nih gitu. Jadi kita mesti apa? Kita mau jualan apa nih? Kita mesti harus menjual itu dari diri sendiri dulu gitu. Karena apa yang kita pakai otomatis karena ini bergerak di bidang fashion ya, apa yang kita pakai pasti mereka melihat, wah, lucu loh. Kamu pakai apa tuh? Pakai apa tuh? Nah, dari awal pandemi itu saya membuat APD, ketika pandemi sudah mulai hilang, kebetulan yang mengerjakan dari nol itu sebenarnya karyawan saya. Saya nggak bisa apa-apa dulu di awal. Jadi ditinggal karyawan kepercayaan saya, bingung kan, ini yang ngukur siapa, yang bikin pola siapa, semua saya dari nol. Jadi saya benar-benar nggak bisa tuh dari awal. Tapi karena tekad saya, jadi apa sih, ini cuman ilmu yang bisa dilihat, apa sih yang nggak bisa, harus bisa. Jadi kalian kalau mau bikin usaha, kalau aduh nggak bisa, enggak, takut, jangan kayak gitu. Jadi kayak, bisa apa sih, orang bikin gini, bisa, itu bisa, kenapa saya nggak bisa? Harus punya tekad seperti itu, karena kalau kita aduh nggak bisa, itu susah, ini. Nah, jangan kayak gitu. Jadi pada saat awal itu saya mikir, gimana ya, ini saya harus apa nih? Saya harus, kalau misalnya saya gini-gini terus, mati, usaha saya mati nih, gimana? Otomatis saya langsung belajar tuh, langsung kursus jahit yang kilat. Nah, saya langsung kursus jahit kilat, itu seminggu saya kursus jahit, langsung ada pesanan. Tapi saya nekat. Gimana caranya? Saya mikirnya nanti, ini dipakainya enak enggak sama orang, saya mikirnya nanti. Jadi saya terjang aja. Nah, di awal pandemi itu kebetulan ada satu membuat kebaya, karena saya belum bisa nih bikin kebaya, karena pada saat itu karyawan kepercayaan saya pulang, saya nekat membuat kebaya, ternyata bisa, pas loh. Jadi apa sih, kita kalau sebagai entrepreneur tuh kita mesti mencoba dulu. Gagal tuh urusan nanti. Itu kalau prinsip saya seperti itu ya. Nah, ketika saya di awal itu mulai pede nih, ternyata gini ya. Padahal
yang saya tahu beberapa teman saya yang sudah sekolah di bidang fashion itu banyak yang nggak melanjutkan karena susah loh. Kita membuat pola, Fahrin ya, ngerti ya? Membuat pola itu rumit, pusing. Jadi kayak, aduh nggak bisa gitu. Tapi karena saya orangnya nekat, saya suka tantangan, suka hal yang baru. Jadi saya rasa nggak ada yang saya nggak bisa gitu. Saya harus bisa gitu. Jadi di awal pandemi itu membuat saya lebih nekat belajar karena kan masih belum banyak pesanan tuh. Jadi saya nekat belajar di saat pandemi itu. Nah, kebetulan dari awal pandemi ke sekarang, alhamdulillah sekarang dari karyawan saya 1, jadi karyawan saya ada 6. Kebetulan Farin juga bantu cari ya, Farin ya. Ya, dari karyawan saya jadi sekarang ada 6 orang itu, ketika pasti ada was-was ya, ini gimana nih pandemi kayak gini, karyawan saya ada 6, gimana nanti gajinya, bla bla bla. Itu pasti kita pikirkan sebagai entrepreneur kan, kita mau nggak mau harus balance ya antara pemasukan dan pengeluaran gaji karyawan, itu harus kita pikirkan juga. Tapi dari situ semakin lancar sih rezekinya, karena yang percaya nggak percaya ya, karena kita juga untuk menggaji orang itu kan rezeki mereka juga, jadi anggapannya rezeki mereka ada di kita gitu. Yang pasti selama saya bekerja, saya menganggap karyawan saya itu juga bagian dari keluarga saya, jadi saya nggak pernah tuh yang kamu karyawan, saya bos gitu, saya nggak pernah. Jadi kayak kita mesti deket nih sama karyawan kita, karena mau nggak mau bisnis itu kan jujur ya. Jadi kita membuat apapun itu kita harus nge-treat customer harus bagus. Jadi kita sama karyawan tuh juga harus dekat. Misalnya apa sih sulitnya di mana gitu. Biar mereka itu juga saling membantu sama kita. Karena background saya sebenarnya bukan di bidang fashion. Jadi lebih ke kayak sharing sih sama karyawan. Berarti ini Kak Yulia itu contoh orang yang berani keluar nih dari zona nyaman. Ini perlu Nah, dicontoh nih Kak. Anak muda itu harus punya jiwa berani keluar dari zona nyaman. Ya masa kita ada di satu stuck terus, nanti kalau kita di situ terus kena banjir, nanti kita ikut tenggelam. Jadi nah harus benar. jiwa ini ya, bertahan hidup gitu ya Kak ya. Harus Benar. ini harus buat inovasi apa lagi nih biar tetap bisa bertahan. Oke, nah Kakak ini kan ini ya sosok mama nih buat anaknya, punya 1 anak, strong mom lah istilahnya. Nah, ini udah berumah tangga tapi punya motivasi yang tinggi untuk bisa tetap menghasilkan uang sendiri ya Kak ya. Nah, ini kalau boleh tahu motivasi dari Kak Yulia itu apa sih buat bikin bisnis gitu? Sebenarnya karena saya dari kecil itu orangnya sudah ini ya, sudah kayak bukan mata duitan, gimana ya? Kayak saya tuh selalu melihat peluang dari saya kecil, dari saya SD itu udah, karena orang tua saya kebetulan juga entrepreneur ya, jadi dari saya kecil tuh nggak biasa untuk diberikan sesuatu dengan mudah. Jadi misalnya saya pingin A, nggak pernah tuh dibelikan, tuh nggak pernah. Jadi saya selalu gimana caranya saya bisa dapat apa yang saya mau dengan uang saya sendiri gitu. Jadi pas dulu kebetulan saya bukan asli Surabaya ya, jadi dulu saya pertama kali pindah di Surabaya, saya kerja di bank itu Senin sampai Jumat, saya Sabtu Minggu masih kerja. Jadi saya kebetulan ada jadi sales promotion girl SPG yang kontrak tetap di Indosat. Jadi ini Senin sampai Jumat saya kerja di bank, Sabtu dan Minggu saya kerja lagi gitu. Jadi yang di otak saya tuh nggak boleh nih, nggak boleh ada istirahat. Jadi saya harus terus berkarya gitu. Ya sebenarnya pada saat itu masih ikut orang ya, karena kebetulan
mau membuat usaha pun nggak ada modal karena orang tua juga tidak pernah memfasilitasi saya untuk menjadi entrepreneur. Dan orang tua saya sebenarnya nggak setuju tuh. Oh, kamu ngapain sih keluar dari pekerjaanmu, kan sudah settle nih, udah enak nih. Kok malah pingin keluar yang masih belum tahu ke depannya seperti apa. Cuman karena menurut saya untuk menjadi mama itu kan kita kerja ikut orang nggak bisa ya. Jadi ketika anak sakit, kita mau izin, mesti lihat nih temennya ada yang izin nggak. Kalau ada yang izin, otomatis kita nggak bisa loh nemenin anak lagi sakit. Kita harus tetap kerja gitu. Jadi saya berpikir bagaimana, karena saya nggak bisa sih jadi ibu rumah tangga yang nunggu di rumah, itu nggak bisa. Jadi motivasi saya untuk bekerja itu sendiri, selain membantu ekonomi keluarga juga, emang passion saya apa yang ada itu harus menghasilkan gitu. Mantap banget dari Kak Yulia. Jadi tadi itu udah dijelasin banyak kan bagaimana kita itu harus punya semangat juang yang tinggi ketika ingin berbisnis ataupun ingin membangun sebuah bisnis. Kalaupun kita udah di titik terendah pun kita tetap harus pegang erat-erat tekad kita sebagai entrepreneur. Benar. Sebagaimana dijelaskan sama Kak Yulia. Nah, terus Kak, yang mau saya tanyakan lagi nih Kak, kalau dari Kak Yulia sendiri ini gimana sih Kak membagi waktunya antara bisnis sama aktivitas di rumah? Karena kan bisnis kan membutuhkan jam yang banyak. Selain di luar bisnis juga membutuhkan waktu yang banyak. Itu gimana Kak Yulia untuk membagi-bagi waktunya? Nah, kita mesti ini sih disiplin. Yang pertama kita mesti disiplin waktu. Jadi pegawai saya datang jam 8, pulang jam 5 sore. Cuman kadang mereka, alhamdulillah saya punya pegawai itu loyal-loyal ya. Jadi mereka mau ngerti, kayak misalnya, oh ini ada baju yang harus diselesaikan hari ini misalnya. Mereka sampai malam nih. Nah, itu kita kan kalau udah berkeluarga, punya anak, ada suami, atau misalnya cowok nih, ada istri, ada anak gitu kan. Kalau misalnya lembur tuh kan nggak setiap hari kan. Jadi kalau misalnya kita, oh ini jam kerja nih, jam waktunya antar anak, kita mesti luangin waktu. Jadi kayak, oh ya harus ingat kalau full di pekerjaan kita pasti kehilangan keluarga. Kalau kita full di terlalu malas-malasan, nanti kita kehilangan pekerjaan. Jadi harus balance, harus bagi waktu sih. Kalau saya sih kayak bikin malam tuh selalu, oh besok saya harus kesini nih. Nanti anak saya nih jam segini ada les, ada apa. Kebetulan ya ada asistensi yang bantu untuk handle anak gitu. Dari Kak Yulia ya, kan tadi kan udah disebutkan nih Kak, kalau bisnis Kak Yulia itu juga dibantu oleh karyawan nih. Nah, ketika Kak Yulia itu partneran sama karyawan Kak Yulia, itu gimana sih Kak Yulia membangun kepercayaan sama karyawannya? Karena kan kalau kita bisnis dengan partner itu kan pasti banyak kayak aku gimana ya cara ngasih dia kepercayaan, takutnya nanti ada apa-apa di belakang ataupun ada ketidakcocokan antara kedua belah pihak, gitu gimana Kak? Mungkin dikasih untuk teman-teman. Iya, kebetulan yang kerja sama saya itu kan ini ya seumuran kalian nih. Nah, gen apa nih? Gen Z ya. Otomatis kan kita kan ini ya harus mengerti mereka dulu. Jadi kayak ini anak seumuran ini nih gimana? Kita nggak bisa nih kayak dulu zaman saya bekerja di bank pas ikut orang itu, kita nggak boleh loh pegang handphone, istirahat itu jamnya harus ketat. Nah, saya melihat karyawan saya ini kan kita bekerjanya di bidang seni ya, jadi pakai mood kan. Kalau mereka nggak mood, otomatis kerjaan mereka pasti berantakan. Jadi saya siasati nih, misalnya mereka lagi
nonton atau apa, terus kayak lupa ngerjain. Kadang karena seumuran ya, jadi kayak nonton, ini nih film ini nih bagus nih. Terus kadang saya tuh, hei, ayo jamnya kerja. Ya tetap sih, tetap kita tegur, cuman kayak dengan celetukan sih, karena mereka ngerti saya orangnya suka bercanda ya. Jadi kayak mereka juga jadi sungkan sama kita. Kuncinya itu kalau misalnya kalian bekerja di bidang seni ya, karena kalau seni itu kita membangun mood kan. Jadi kalau kita marah-marah sama karyawan apa, otomatis nanti apa yang dihasilkan nggak sesuai. Nah, untuk membangun gimana seleranya bisa satu frekuensi, mereka lebih ke yang, Mbak, tolong ya, nanti kalau kalian ngerjain ini video, kita bersyukur ya ada di zaman sekarang ini ya yang bisa apa-apa video call. Jadi ini pakai yang ini gitu misalnya. Kalau saya enggak ini. Jadi mereka membangun komunikasi kuncinya. Jadi kita mesti komunikasi gitu. Kalau misalnya kita komunikasinya minim sama karyawan, otomatis karyawan juga kan bingung nih apa yang bos mau, apa yang harus dilakukan. Itu mereka ini bingung. Jadi selain komunikasi, kita harus membangun ini ya, kayak chemistry sama karyawan tuh penting loh. Karena kalau mereka udah klik sama kita minta apapun mereka kasih gitu. Jadi kita jangan menuntut, kamu udah tak bayar loh, kamu harus kasih ini ke aku. Nah itu nggak boleh sih. Kayak saya lebih ke yang mereka bantu saya untuk untuk mendapatkan rezeki, untuk menyelesaikan apa yang saya mau. Saya juga harus ngasih nih ke mereka apa nih supaya mereka juga nggak hitungan gitu lah sama kita. Gitu. Jadi intinya tuh kalau sama karyawan tuh kitanya harus bangun kenyamanan nih, biar nanti karyawannya juga jatuhnya nyaman kerja ke kita. Nah betul. Kebetulan karyawan saya yang ikut itu alhamdulillah betah-betah ya sama saya. Nggak tahu sih, mungkin nanti ada yang curhat sama Fahrin kali. Ayo Rin. Kayaknya nyaman semua ini kerja betah ini kerja di kantor. Iya nyaman ya gitu ya. Oke, mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah tadi kan Kak Yulia kan nyebutin nih kalau setiap hari itu Kak Yulia itu nata gitu ya. Besok itu mau ngapain aja kayak gitu. Nah berkaitan dengan bisnis nih. Nah Kak Yulia itu ada kayak bisnis plan gitu nggak sih? Bisnis plan buat besok itu apa rencana bisnis ke depannya tuh mau apa atau kayak sejalannya aja, sengalirnya aja gitu? Ini kalau saya itu kebetulan beberapa pelanggan saya ini kebetulan kan pejabat gitu kan. Jadi kalau kita bikin bisnis plan itu sama sekali nggak bisa karena pejabat itu ada acara aku lusa ini harus jadi ya bajunya. Mau nggak mau yang udah diplanin dari kemarin tuh nggak bisa. Jadi yang terpenting kalau untuk di bidang servis ini kan kita jasa ya, jasa. Kalau kalian ntar bikin bisnis di bidang jasa, yang pertama itu kalian harus loyal. Bukan berarti nggak mau ntar kan aku ini waktunya istirahat bla 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 bla. Nah, justru karena kalian ini mau membangun trust, kepercayaan customer kepada kalian, itu yang pertama kalian lakukan itu kalian harus loyal gitu. Jadi kalau di bidang jasa saya rasa untuk bisnis kayak mau bikin planning harus besok gimana itu agak susah ya. Cuman kalau misalnya aku besok harus ke toko kain nih. Besok ini karyawan A, B, C, D, E, ini kerjaannya ini nih. Kalau itu udah pasti ke planning sih. Cuman kalau misalnya yang plan caklek gitu, di bidang jasa saya rasa agak susah ya. Berarti lebih ke nata jadwal perharinya aja ya Kak, bukan yang kayak jangka panjang gitu. Karena kalau jangka panjang agak susah ya kalau di bidang fashion, jasa fashion itu sendiri karena
Apalagi kalau pelanggan kita orang-orang penting itu kan mereka selalu mau didahulukan, selalu mau siapapun lah kalau orang penting pasti kan tolong ya ini pasti kan kayak gitu. Jadi gitu. Nah, sekarang dari nah dari Kak Yula sendiri nih, yang saya lihat di Kak Yulia ini kan sudah meluas banget kan bisnisnya kan, pemasarannya juga sangat meluas juga, terus juga banyak pejabat yang order di Kak Yulia juga, yang sampai dipesan oleh pejabat pemerintahan. Itu gimana sih Kak cara Kak Yulia itu membangun hubungan dengan pelanggannya Kak Yulia itu biar loyal? Jadi biar pelanggan itu terus balik ke Kak Yulia terus. Gimana cara Kak Yulia itu membangun hubungan dengan pelanggan? Kalau gimana ya? Itu kayak lebih ke ini sih, pembawaan kita sendiri. Jadi kayak kita kalau saya kan masih hitungannya kalau dengan mereka kan masih sangat muda ya. Jadi kayak mereka itu kadang saya anggap sebagai ibu gitu. Kita mesti baca nih, oh orang ini sukanya dihormatinya gimana nih gitu. Apalagi misalnya kita datang kebetulan yang menjadi biasanya langganan sama Gemula ini orang-orang pejabat dari kepolisian. Nah, biasanya kalau dari kepolisian itu misalnya, oh Bu Kapoldanya ini jahitnya di sini nih, gitu. Nah, itu otomatis nanti yang lain-lainnya, yang biasanya di bawahnya ibu-ibu Polda itu tadi itu pasti ngelihat nih, oh ini dipakai nih sama Bu Kapolda nih. Nah, kita sendiri itu harus ngelihat nih, oh ini ibunya gimana ya orangnya. Nah, kita mesti menyamakan. Kalau misalnya, oh orangnya friendly nih. Nah, kita juga otomatis komunikasinya jangan kaku. Kita harus, oh ini orangnya kayak gini nih. Oh orangnya suka bercanda nih. Kadang oh, panggil aja bunda atau apa. Dia kan lebih suka nih karena oh nih orang ini nganggap kita nih gitu. Jadi kayak misalnya, dan yang terpenting jangan pernah ingkar janji. Itu sih. Kalau misalnya kita di bidang jasa, terus kita janji nih, jasa kita selesai 5 hari. Ternyata selesainya 5 hari lebih sehari, 6 hari gitu. Nah itu apalagi orang seperti mereka pasti nggak akan dipakai lagi gitu. Menurut saya ya, marketing yang paling ampuh itu adalah orang terdekat customer kita. Karena kalau daripada kita kayak bikin di Instagram atau apa, kadang itu nggak sesuai pasar. Misalnya kita punya harga A misalnya, ternyata kita promosi di Instagram atau di media sosial itu yang kecakup bukan orang-orang tersebut. Nah, tapi kalau kita udah masuk ke lingkungan yang satu frekuensi sama kita dan mereka cocok sama kita, mereka pasti mempromosikan itu gitu. Sama seperti Gemulai. Jadi kita mesti servis yang baik nih. Nanti mereka bakalan promosiin kita gitu. Jadi lebih ampuh itu ini sih marketing mode to mode sih, karena mereka lebih percaya, trust-nya ada. Oh, habis dipakai ini nih, dipakai lagi loh, pasti dipakai kamu nanti. Kayak gitu. Ngomong-ngomong tentang promosi dari mulut ke mulut dan orang terdekat nih Kak, yang mau saya tanyakan mungkin dari pendengar-pendengar podcast kan pasti ingin bertanya, kalau seumpama kita promosi ke teman dekat, itu pasti ada yang namanya harga teman, ya kan? Nah itu gimana Kak Yulia untuk menanggapi, wah ini kemahalan nih, harga teman dong, kasih testi dulu dong, itu gimana Kak? Nah, itu sih yang susah ya. Kita juga kalau ini jujur, saya orangnya nggak tegaan. Jadi kadang kayak orang terdekat saya, keluarga itu pasti, kamu jangan gitu dong, kamu gini.
kita mesti ngelihat dulu nih, bukannya kita memanfaatkan teman, bukan ya. Jadi kita mesti ngelihat nih, ini teman A, kalau saya kasih diskon, apa nih benefitnya? Gitu. Jadi kalau misalnya saya berteman dengan si A, oh si A ini pejabat loh. Kalau saya kasih diskon, dia pasti promosiin saya. Nah, itu kita mesti bukan memanfaatkan atau ini ya. Jadi kayak lebih ke kamu bisnis is bisnis. Jadi kayak oke, saya kasih diskon, tapi kamu bisnis juga dong sama aku. Ayo dong, kamu promosiin dong, kayak gitu. Jadi bukan kalau endorse beda ya. Kalau kita endorse kan apa ya? Kita kasih dia barang free, terus kemudian kita bayar. Nah, kalau ke harga teman, sering banget seperti itu. Kadang kalau menurut saya dia nggak ada benefit apa-apa untuk gemulai, saya selalu bilang, loh, harga teman itu justru lebih mahal loh. Kan kamu temanku, harusnya kamu bantu aku. Kadang aku bilang gitu. Kadang misalnya daripada pertemanan kita rusak nih, kadang kita ngomongnya gini nih, ya udah, kita bikin price list itu dimahalin lagi aja. Jadi ya udah ntar aku diskon segini deh gitu. Padahal sebenarnya itu harga aslinya kayak gitu loh. Jadi kalian juga mesti pinter sih gitu loh. Ya teman kan harusnya saling membantu ya. Jadi kalau misalnya ini teman kita nggak ada benefit apa-apa, nanti kita cuma dapat capek aja. Nah itu jangan, karena kalian mesti bayar karyawan, kalian punya ada harga di karya yang kita buat gitu loh. Jadi kita mesti ya udah, ini aku biasanya segini loh, kalau harga temen segini gitu. Kalau misalnya kalian juga mesti lihat loh, ini temenku tak kasih harga temen cerewet nggak ya. Nah mesti mikir nih, waduh ini ada ongkos cerewet juga nih ya, itu kamu mesti hitung itu gitu. Kalau saya sih seperti itu. Istilahnya tuh kayak memanfaatkan apa ya Kak? Memanfaatkan teman itu buat ada timbal baliknya nih, nggak cuma sekedar aku kasih tapi kamu sendiri nggak ada timbal baliknya. Jadi kayak promosi berjalan ya Kak ya. Nah, tanpa kita sadari jadi kayak promosi berjalan. Iya, karena jujur saya memulai gemulai itu sebenarnya gemulai menjadi besar itu karena teman-teman saya sendiri gitu. Jadi pada saat karena awal saya memulai bisnis itu adalah sebagai makeup artist. Nah, dari makeup artist itu saya iseng-iseng, saya make upin orang, siap make upin orang. Saya bikin baju loh, gitu. Nah, mungkin karena klien saya melihat cara berpakaian dari saya, jadi mereka selalu, oh iya Mbak, ini yang dipakai bajunya bikin sendiri. Walaupun itu saya beli, saya selalu bilang, iya ini aku bikin sendiri gitu. Karena biar orang itu, oh iya ya bikin sendiri ya bagus loh. Jadi kita mesti apa yang kita jual kita mesti pakai. Kalau saya sih seperti itu. Nah ini Kak, setiap orang itu kan pasti yang berbisnis itu kan pasti pengen profit ya, Pak, pasti ingin keuntungan gitu. Tapi boleh tahu nggak nih, selain profit, apa yang bikin Kak Yulia itu keuntungan atau benefit apa nih yang didapatkan dalam menjalankan bisnis ini? Mungkin Kak Yulia ada menerima hal-hal positif dari setelah menjalankan bisnis gitu. Hal positifnya yang pasti koneksi ya, akhirnya saya pendatang di sini, saya sebelumnya tidak kenal siapa-siapa, saya sebelumnya lingkungan saya bukan orang-orang yang bukan orang hanya orang-orang biasa gitu. Jadi dari saya membuat bisnis ini, saya jadi relasi-relasi saya semakin meluas. Kebetulan Gemulai juga kliennya sampai ke luar pulau, ke luar kota gitu. Jadi kalau misalnya saya ini orangnya suka banget berteman ya. Jadi kayak baru kenal atau apa. Jadi klien pun kayak merasa, oh ini saya bukan klien nih, saya kayak teman lamanya Mbak Yulia nih. Mbak Yulia nih selain bikinin aku baju, sering dengerin aku curhat loh. Nah itu saya juga buka jasa curhat soalnya. Jadi klien-klien nih
jadi lebih dekat sama kita. Jadi kalau kita membutuhkan apa gitu, kita jadi seperti keluarga sih. Saya benefitnya di usaha yang saya jalankan sekarang, koneksinya semakin meluas gitu. Jadi sering bertemu orang-orang baru, hal-hal baru, seperti itu. Makanya nih kliennya Kak Yulia tuh semakin banyak, soalnya Kak Yulia sendiri tuh sama klien itu nggak kayak customer gitu ya, justru kayak temen gitu, dianggap kayak temen. Jadinya kan ya siapa yang nggak mau repeat order kan, udah kayak teman lama ketemu gitu. Itu mungkin salah satu caranya Kak Yulia buat ini ya tadi ya, menjaga biar customernya tetap royal gitu sama Kak Yulia. Ya, kadang kalau saya misalnya ada baju yang belum selesai gitu, itu ini kita main ke kantornya terus bawain makanan gitu, nanti pura-pura mana bajuku, oh iya ya ampun lupa, nanti sambil dipijit-pijit gitu orangnya, nanti lama-lama kan dia ini kan kayak ngerasa aduh nggak jadi marah deh gitu. Jadi kayak sama walaupun itu misalnya dia lebih tua dari kita, pokoknya kita mesti yang terpenting itu servis dan komunikasi. Kalau kamu mau bergerak di bidang jasa, kamu harus loyal. Kalau kamu mau bergerak di bidang perdagangan seperti itu ya, kamu harus disiplin sama ini ya, kayak harga dan lain-lain, karena setiap bisnis itu kita mesti fokusnya masing-masing sih. Nah, ini nih Kak, ngomongin soal penghasilan nih Kak. Ini agak privasi sih, tapi bisa buat motivasi kita nih yang dengar. Berapa nih kisaran omset per bulan yang didapatkan sama Kak Yulia? Aduh, berapa ya? Ini yang mau tahu Fahrin apa teman-teman apa podcastnya nih? Buat motivasi aja Kak, buat motivasi Kayaknya biar Farin Kak, semakin kayaknya semangat. Kak. Iya ya, kayaknya Fahrin nih ya. Aduh, Fahrin ini kasih tahu nggak ya? Coba ya saya cek dulu ya, berapa ya? Aduh, pakai dicek ya Kak Faris. Kebetulan saya ini ya, karena tidak ada sekretaris yang membuatkan, tidak ada admin yang membuatkan rincian penghasilan. Mungkin berapa ya? Ini penghasilan kotornya mungkin sekitar 50 juta sampai 60 juta gitu lah. Itu kecil kok, Mas, tenang. Waduh. Tapi dengan 6 karyawan ya, biasanya kurang lebihnya kalau lagi nggak pandemi, lagi rame gitu ya bisa lebih dari itu. Cuman kan ini sedang masih belum normal kembali gitu. Waduh, mantap nih Kak Faris. Ini kan lagi masa pandemi itu istilahnya bisnis bisa bertahan aja udah keren loh Kak. Nah, ini kan bisa jadi sentilan lah buat tamparan buat kita yang masih muda-muda, masa kalah nih sama Kak Yulia. Harusnya semangatnya Iya dong. lebih gencar lagi nih. Apalagi yang cowok-cowok nih, masa kalah sama Kak Yulia, yang cewek ini harus semangatnya dua kali lipat lagi. Jadi teman-teman punya bisnis itu nggak enak uangnya tuh ngalir terus gitu, nggak ditargetkan bos, kayak nggak ada target setiap hari kayak gitu. Bahkan kalau punya bisnis itu kita bahkan jadi bosnya, kita punya seberapa pun penghasilan tuh kita jadi bosnya gitu. Tapi jangan salah loh, kita jadi entrepreneur itu bebannya di karyawan. Jadi kita jadi entrepreneur tuh tantangannya di karyawan. Kalau misalnya kita ada cobaan dalam berbisnis itu, tiap hari nggak bisa tidur loh. Walaupun nggak ada cobaan sih, kayak, aduh gimana ya, ini bulan depan bisa gaji karyawan nggak ya? Itu pasti ada seperti itu. Ya, walaupun kalau prinsip saya sih kita nggak boleh takut sama rezeki Allah ya, cuman otomatis itu akan terpikirkan oleh kita para entrepreneur sih gitu. Jadi tantangannya kalau menurut saya itu di karyawan gitu kalau untuk entrepreneur. Tapi akhirnya tuh jadi motivasi ya Kak buat terus bertahan, soalnya kan ada karyawan-karyawan ini nih. Betul. Baik.
Lalu untuk yang masih saya mau tanyakan itu Kak, menurut Kak Yulia ini apa sih pentingnya bisnis itu untuk anak muda zaman sekarang ini Kak? Pentingnya bisnis untuk anak muda zaman sekarang. Oh, kalau menurut saya itu yang terpenting sekarang tuh bisnis sih ya. Karena satu, lapangan pekerjaan itu sudah semakin kecil. Jadi yang saya tahu di perbankan itu sendiri sudah banyak yang diganti dengan mesin gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai generasi muda nih mesti putar otak sih, mesti melek investasi, mesti melek bisnis, dan apa sih kita harus selalu bikin inovasi. Jadi sedari dini itu kalau prinsip saya itu apapun kita harus bisa jadiin uang. Jadi kita harus cari peluang, harus gimana caranya apapun yang kita apa ya, kita nggak boleh nih kayak aduh rebahan atau apa. Setiap menit, setiap detik kita itu harus jadi uang nih, harus uang nih. Apa ya, aku harus ngapain ya, gitu. Cuman jeleknya sifat seperti itu tuh jadi kadang nggak fokus sih. Jadi apapun kita mau lakuin gitu karena apa ya, ini kurang nih, kurang nih gitu. Jadi selain itu harus fokus. Apalagi zaman sekarang tantangannya lebih nih. Jadi kalian generasi muda harus siap berkompetisi di dunia bisnis gitu. Yakinlah sekarang anak-anak muda sekarang tuh inovasinya lebih dari kita nih yang udah usia lanjut. Kalau masih cantik gini kok. Mudah banget ini. Wah, iya. Udah gak kerasa banget nih Kak Farin. Kak Yulia udah memaparkan banyak banget ilmu-ilmunya, udah sharing bareng kita, udah sharing gimana enak enggaknya waktu di bisnis, gimana cara kita membangun chemistry dengan pelanggan, terus gimana cara mengatasi masalah ketika bisnis yang tentunya sangat bermanfaat dan memotivasi kita dan untuk pendengar seluruh podcast pada hari ini ya Kak Farin ya. Iya nih Kak, udah banyak banget nih ilmunya hari ini. Sebelum kita menutup podcast pada hari ini, mungkin dari Kak Yulia ada saran dan motivasi untuk anak muda yang mau memulai bisnis atau sedang menjalankan bisnis nih. Karena kan banyak anak muda yang nggak mau keluar dari zona nyaman nih, masih takut-takut kayak Kak Yulia tadi kan berani nih buat keluar dari zona nyaman lagi. Ini mungkin Kak Yulia bisa kasih motivasi atau saran gitu untuk anak-anak muda zaman sekarang. Motivasinya kalau buat saya sih kita ini ya harus pintar cari peluang yang pertama. Terus kita nggak boleh nih bilang aduh aku nggak bisa, si itu kan punya modal, si saya nggak punya modal ini. Itu jangan pernah kita punya pikiran kayak gitu. Kalau kalian punya kemauan, kalian harus maju. Apapun itu ilmu yang bisa dilihat itu kalian pasti bisa kerjain. Jadi kita nggak boleh nih aku nggak bisa, basicku bukan ini. Nah kita hidup di zaman yang kita nggak boleh punya pikiran itu bukan basic kita atau apa. Kalau selama kamu mau, selama kamu mampu, kamu pasti bisa mengerjakannya. Jadi harus punya semangat pantang menyerah. Terus kita harus lihat peluang itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih itu ya, jangan jadi tim rebahan. Nah, Iya. Jadi harus punya semangat pantang menyerah, apapun itu kalian harus menganggap oh ini bisa nih jadi peluang, bisa nih jadi uang gitu. Wah, untuk teman-teman gimana udah termotivasi pastinya udah dong. Karena di masa-masa seperti ini Mudah-mudahan ya termotivasi. harus Pasti nih. pasti termotivasi Kak, karena anak muda zaman sekarang kan pengennya yang instan terus, tapi hobinya rebahan. Nah itu, oh iya, apapun yang kita lakukan itu pasti nggak bisa instan ya, karena saya dulu di usaha pertama untuk
makeup artist itu udah ngeluarin duit banyak, itu juga bukan di sana jalan saya gitu. Jadi kayak jangan pantang menyerah. Apapun kalau kalian memang jadi kita dapat gaji itu enak sih. Kita dapat gaji setiap bulan itu enak. Cuman kalau kalian punya jiwa entrepreneur, kalian pasti enggak nih, ini bukan aku nih. Aku harus cari peluang, aku harus ini. Jadi kayak kalian harus bisa membaca situasi. Itu sih. Ya, makanya untuk teman-teman yang dengerin podcast pada hari ini, jangan takut untuk memulai bisnis. Bisnis itu nggak harus yang mahal-mahal kok. Kalian merintis dari nol, ataupun kalian jadi reseller, dropshipper, itu pun nggak apa-apa. Jadi nggak perlu malu-malu untuk memulai bisnis ya Kak Farin ya. Iya benar Kak, nggak boleh malu, nggak boleh gengsi. Setiap peluang itu coba aja dulu, jangan kayak aduh kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Coba aja dulu, orang belum dicoba tapi udah menyerah di depan kan. Nggak tahu itu pintu kalau dibuka jurang apa surga kan, nggak ada yang tahu ya kan. Jadi kayak harusnya tuh setiap peluang itu diambil dulu, kita tahu finishnya, baru setelah itu kita tahu gitu hasilnya. Jadi nggak bakal nyesel nanti di akhir karena udah mencoba banyak peluang. Nah, selagi bisnis itu menguntungkan untuk kalian, ya jalani aja. Karena dari bisnis juga kita kan bisa bantu membuka lowongan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Dan nggak ada yang tahu juga rezeki kan datangnya dari mana dan kapan. Ya, benar banget. Karena dengan bisnis kita bisa membuka peluang lapangan pekerjaan yang banyak lagi ya Kak Farin ya. Terutama di Indonesia yang di mana para pebisnisnya itu masih kecil banget, masih 2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Jadi untuk teman-teman, ayo kita bangun bisnis, kita jadi entrepreneur yang besar di Indonesia. Baik, oke. Ya, amin. Amin. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada acara podcast Bincang Bisnis with Club pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga rekan-rekan memahami dan hati jiwanya bisa tergerak semangat untuk memulai bisnis. Kita sebagai moderator dan mewakili narasumber pada malam ini, mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Kak Yulia sudah menyempatkan waktu malam ini untuk hadir di podcast kita hari ini. Terus terima kasih juga untuk Kak Faris sudah menemani saya untuk menjadi moderator hari ini. Mungkin kita pamit undur diri ya Kak Faris. Ya, kita pamit undur diri. Jangan lupa saksikan podcast Bincang Bisnis with Club di episode selanjutnya. Entrepreneur, dahsyat luar biasa.